Setiap manusia pasti melalui proses tumbuh kembang dari baru lahir sampai seperti teman-teman sekarang ini. Jadi jangan heran ya kalau suka dengar bayi baru lahir nangis terus. Karena memang bayi baru lahir hanya bisa menangis untuk merespon semua hal. Bayi baru lahir juga punya hobi tidur, bisa lebih dari 16 jam sehari. Hal ini karena bayi masih beradaptasi setelah 9 bulan berada di perut ibu. Selain itu, karena sistem pencernaannya masih kecil, jadi cepat kenyang dan mengantuk deh. Pada usia 4-6 bulan, adik bayi mulai bisa berkomunikasi dengan lingkungannya dan sudah mulai penasaran sama benda di sekitarnya. Makanya, bayi-bayi hobi banget masukin barang-barang ke mulut. Di usia ini juga, adik bayi sudah bisa diajak berinteraksi, kayak main cilukba dan tertawa bareng. Kalau di usia 7-9 bulan, adik bayi mulai dikenalkan sama makanan padat. Seiring gigi pertamanya sudah mulai muncul. Pertumbuhan motoriknya juga semakin berkembang, sudah bisa mulai merangkak. Gak heran deh kalau mulai muter-muter eksplorasi lingkungan di sekitarnya. Nah, kalau usia 9-12 bulan, adik bayi sudah mulai belajar jalan loh. Kemampuan sosialnya juga mulai berkembang. Dari mulai menggerakkan tangan tanda salam jauh, dada-dada ketika mau pergi, sampai mulai belajar mengucapkan kata-kata pertamanya. Nah, gimana? Lucu-lucu kan tingkah laku para bayi? Unyil punya kado-kado nih yang bisa diberikan ke mereka. Gak cuma kado lucu, tapi juga bisa membantu tumbuh kembang mereka. Apa saja ya kadonya? Yuk, ikut Unyil. Ini namanya sepatu pre-walker. Sepatu yang dirancang khusus untuk adik-adik bayi yang baru belajar jalan. Biasanya untuk usia sampai 12 bulan. Bukan cuma harus lucu modelnya, sepatu khusus bayi juga harus dibuat dari bahan-bahan khusus. Biar tetap bisa menjaga kelembutan kaki bayi yang masih sensitif. Karena manfaatnya juga bukan cuma untuk gaya, tapi berkaitan banget sama pertumbuhan tulang dan bentuk kaki bayi. Wah, kayak gimana ya sepatu yang cocok buat bayi yang sedang belajar berjalan? Ikutan Unyil yuk! Seumur-umur mana pernah Pak Oga beli sepatu ginian? Waduh, Pak Oga lagi kenapa Pak? Kok pakai sepatu bayi sih? Hah? Sepatu bayi, Den? Iya itu. Ya, tapi muat nih Den sama Pak Oga. Gak apa-apa kali gaya dikit. Kain apaan nih Den? Lembut bener ya? Ini namanya kain micropolar fleece Pak. Kain yang pas banget buat bikin sepatu bayi. Kainnya lembut, hangat, dan elastis. Jadi kaki bayinya bisa nyaman dan gak kedinginan kalau pakai sepatu ini. Kainnya sudah dipola nih, baru deh dipotong. Kita mulai jahit bagian perekat sepatunya, biar gak gampang lepas. Ini namanya velcro Pak. Kalau velcro untuk menahan bagian depan dan samping agar tidak mudah lepas. Fungsi karet yang dipasang sekarang ini biar sepatunya gak gampang melorot. Oh iya Den. Nah terus digimanain lagi tuh? Sekarang tinggal kita gabung nih Pak, semua bagian potongan kainnya. Bagian samping kiri, kanan, atas, dan alas sepatunya. Tada! Tuh, sepatu bayinya sudah jadi deh. Tinggal kita packing aja nih Pak. Tapi sebelumnya kita cek dulu nih kualitas sepatunya. Jangan sampai ada benang yang tersisa, karena bisa berbahaya buat dede bayi. Takutnya nanti bisa melilit dan melukai kakinya. Den, sebenarnya bayi itu harus pakai sepatu gini nggak sih? Ada yang bilang sih nggak perlu sampai bayi bisa berjalan dan butuh dilindungi kakinya dari bahaya. Tapi ada juga yang bilang nggak apa-apa pakai, karena manfaatnya banyak kok. Emang manfaatnya apaan, Den? Di antaranya, sepatu ini bisa melindungi kaki bayi dari benda tajam, menyangga berat tubuh, membantu membentuk struktur kaki bayi, kayak jari-jarinya gitu, Pak. Sama menjaga pertumbuhan bayi dan mengarahkan letak tulang tungkai kakinya ke arah yang benar. Orang dulu bilang, merdeka itu bebas dari company. Orang sekarang bilang, merdeka itu mandiri.
harus bisa berdiri dengan kaki-kaki sendiri. Karena negeri ini sudah cukup kaya. Bukan cuma hasil alamnya, tapi juga intelektual rakyatnya. Dirgahayu Indonesiaku, merdeka untuk kita, dari kita.